Bapak Estu Widodo, peserta Latsar Angkatan 69 Kabupaten Muara Enim, kelompok 3. Kali ini saya akan memaparkan tentang benchmarking salah satu tokoh perjuangan Indonesia, yaitu Bung Tomo. Ini dia paparannya. Sutomo, atau yang kita kenal sebagai Bung Tomo, lahir di Surabaya 3 Oktober 1920. Ia adalah seorang yang membakar semangat para pejuang melalui orasi-orasinya yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia (RRI) di kala itu. Sutomo kecil mengenyam pendidikan di sekolah rakyat di Surabaya dan pada akhirnya berakhir di Universitas Indonesia. Pada usia 19 tahun, Bung Tomo menjadi jurnalis yang aktif menulis di beberapa surat kabar dan majalah. Pada masa pendudukan Jepang, ia juga menjabat sebagai wakil pemimpin redaksi kantor berita Domei dan pemimpin redaksi di kantor berita Antara di Surabaya pada usia 25 tahun. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakan kemerdekaan dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah. Patriotisme Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Ia menggelorakan semangat rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melawan pasukan tentara Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Ia berorasi lewat radio, membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam peristiwa tersebut, Bung Tomo memimpin Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) di Surabaya. Ia memimpin laskar tersebut sejak 12 Oktober 1945 hingga Juni 1947. Tidak heran bila Bung Tomo sangat dihormati di kalangan laskar, paling tidak setelah 10 November 1945. Dalam perkembangannya, ia tidak lagi berkegiatan di radio. Kemudian ia ditarik ke Markas Besar Umum Tentara Keamanan Rakyat dan diberi pangkat militer Jenderal Mayor. Di tahun 1950, Bung Tomo dipercaya menjadi Menteri Negara Urusan Berkas Pejuang Bersenjata, sekaligus merangkap sebagai Menteri Sosial. Posisi sebagai wakil rakyat pun pernah diembannya di tahun 1956 sampai 1959. Merasa tak puas dengan kebijakan Soekarno yang membubarkan Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, ia menggugat kabinet kerja yang dipimpin oleh Soekarno di depan pengadilan. Walaupun tidak berhasil, Bung Tomo telah melakukan upaya menegakkan kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pada awal Orde Baru, Bung Tomo yang terkenal religius merupakan pendukung aksi unjuk rasa para mahasiswa pada tahun 1965 sampai 1966 tentang penolakan komunisme di Indonesia. Pada 11 April 1978, Bung Tomo ditangkap dan dipenjara dengan tuduhan melakukan tindakan subversif selama 1 tahun. Sekeluarnya dari penjara, Bung Tomo lebih mencurahkan perhatiannya untuk keluarga dan mendidik keempat anaknya. Ia juga fokus pada kegiatan sosial keagamaan dan tidak lagi bersikap vokal. Demikian paparan dari saya. Mari kita lanjutkan dengan paparan dari teman saya, Nanang Suryani. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Nanang Suryani dari SMP Negeri 4 Semende Darat Ulu. Saya akan menjelaskan benchmarking tentang seorang tokoh perjuangan yaitu Jenderal Sudirman. Berikut paparannya. Jenderal Sudirman. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1915 di Dukuh Rembang, Kecamatan Bodas Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayahnya Kardis Kartawiraji dan ibunya Siem, berasal dari rakyat biasa.
ia mempunyai seorang adik laki-laki, Muhammad Samingan, yang lahir pada tahun 1918. Sejak bayi, Sudirman sudah diambil anak oleh Cokro Sunario, asisten Wedana atau camat Bodas Karangjati. Setamat mulo, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Kemudian diangkat menjadi kepala sekolah HIS Muhammadiyah itu. Tahun 1936 menikah dengan Alfiah, putri seorang pedagang yang cukup berhasil. Dari perkawinan ini dikaruniai 7 orang anak. Dalam kedudukannya sebagai guru dan anggota Muhammadiyah, perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial mulai tumbuh dan mengalami perkembangan selama masa pendudukan Jepang. Dengan beberapa temannya, ia mendirikan koperasi yang langsung diketuainya sendiri. Perhatiannya terhadap masalah-masalah sosial itu menyebabkan ia diangkat menjadi anggota Shu Sangikai, semacam Dewan Perwakilan Rakyat Banyumas. Tugasnya kemudian bertambah lagi dengan pengangkatannya sebagai anggota Jawa Hokokai untuk karesidenan yang sama. Dalam bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengumumkan pembentukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengumumkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Sudirman dipilih menjadi komandan resimen. Kepala Staf Umum TKR, Letnan Jenderal Ulip Sumoharjo, kemudian mengangkatnya menjadi Komandan Divisi 5 Banyumas dengan pangkat kolonel. Saat agresi militer II Belanda, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta karena Jakarta sudah diduduki oleh tentara Belanda. Dalam perlawanan tersebut, Sudirman dalam keadaan sangat lemah karena penyakit tuberkulosis yang dideritanya sejak lama. Walaupun begitu, ia terjun ke medan perang bersama pasukannya dalam keadaan ditandu, memimpin perlawanan terhadap pasukan Belanda secara gerilya. Di Magelang, kesehatannya tetap tidak berangsur membaik. Pukul 18.30 tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI, meninggal dunia dalam usia yang masih muda, 34 tahun. Jenazahnya dimakamkan esok harinya di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta, di samping makam Urip Sumoharjo, tokoh yang kerjasama dengannya dalam membangun Angkatan Perang RI. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasa-jasa dan perjuangan Sudirman. Berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 314 tahun 1964, tanggal 10 November 1964, ia dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Demikian paparan dari saya. Paparan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Putri Cus Windamaser. Halo semuanya, perkenalkan saya Dr. Putri Cus Windamaser. Kali ini saya akan menjelaskan benchmarking tentang tokoh perjuangan nasional, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo. Berikut paparannya. Nama Dr. Wahidin Sudirohusodo sudah sangat dekat dengan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dialah sang tokoh yang berpengaruh terhadap lahirnya organisasi Budi Utomo, yang dianggap sebagai organisasi penggerak pertama yang berorientasi nasional. Dr. Wahidin lahir di daerah Melati, Sleman, Yogyakarta pada tanggal 7 Januari 1852. Beliau terlahir dari orang tua yang berdarah Bugis dan Makassar. Beliau adalah anak kedua dari 2 bersaudara. Pendidikan Dr. Wahidin dimulai dengan bersekolah di sekolah desa yang biasa disebut dengan sekolah Angkoloro. Lulus dari sekolah ini,
Dr. Wahidin melanjutkan ke sekolah rakyat rendah Eropa di Yogyakarta. Setelah menyelesaikan studinya di sekolah ini, ia melanjutkan sekolah ke pendidikan yang lebih tinggi, yakni Sekolah Dasar Eropa Kedua. Dr. Wahidin lulus dari tingkat ini dengan hasil yang sangat memuaskan. Beliau sangat gembira dengan hasil yang dicapainya, namun dia tidak berhenti belajar dan berpuas diri. Dia masih ingin melanjutkan sekolahnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kemudian beliau memutuskan untuk sekolah di Sekolah Dokter Jawa atau yang dikenal dengan sebutan Stovia di Jakarta. Meskipun berasal dari keluarga yang mampu, beliau bukanlah orang yang gemar berhura-hura dan berkumpul dengan orang-orang yang besar saja. Beliau malah lebih suka bergaul dengan rakyat kecil, sehingga ia pun bisa lebih mengerti bagaimana kehidupan rakyat jelata. Sikapnya yang ramah dan dermawan ini membuat Dr. Wahidin disukai oleh banyak orang. Dr. Wahidin semakin prihatin melihat penderitaan dan keterbelakangan bangsanya. Dia pun bertekad untuk melakukan aksi yang lebih nyata dan terencana. Ada dua hal pokok yang akan diperjuangkan Dr. Wahidin. Pertama, memberikan pendidikan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kedua, menggugah kesadaran kebangsaan mereka. Dr. Wahidin ingin menyadarkan masyarakat bahwa mereka adalah saudara sebangsa. Oleh karena itu, semua harus bahu-membahu meraih kemajuan. Sebagai bagian dari aksi itu, Dr. Wahidin kemudian membuat majalah berkala, yakni Retno Dumila, pada Mei 1895, yang berisikan tulisan-tulisan mengenai kebudayaan dan filsafat. Lewat majalah tersebut, Dr. Wahidin semakin giat menyebarluaskan pemikirannya tentang pendidikan dan kebangsaan. Salah satunya adalah usulan untuk membentuk lembaga beasiswa untuk anak-anak miskin Bumi Putra. Gagasan itu akan dikampanyekannya langsung dengan cara berkeliling di Pulau Jawa. Pada November 1906, Dr. Wahidin memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa sendirian. Sungguh perjuangan yang benar-benar luar biasa. Di akhir tahun 1907, beliau sampai ke Jakarta. Beliau memutuskan untuk berkunjung ke sekolahnya dahulu, yakni Stovia. Di sana beliau bertemu dengan Sutomo dan Suraji, dua orang pelajar muda Stovia yang penasaran ingin mendengarkan cerita perjalanan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Mereka ingin mengetahui pikiran-pikirannya secara langsung. Setelah pertemuan itu, mereka sangat tergugah oleh semangat Dr. Wahidin dan mereka sangat mendukung perjuangan beliau. Kemudian timbul niat dalam hati mereka untuk melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Dr. Wahidin dengan mendirikan sebuah organisasi pemuda Jawa bernama Budi Utomo. Arti dari nama itu ialah pikiran dan segenap daya upaya yang luhur. Organisasi itu bertujuan untuk meringankan beban perjuangan bangsa Jawa dan memajukan pendidikan serta kerohanian mereka. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada Minggu pagi 20 Mei 1908 yang kemudian kita peringati dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dengan dukungan Budi Utomo, gagasan lama Dr. Wahidin untuk mendirikan lembaga beasiswa terus diperjuangkan. Usaha itu dijadikan sebagai salah satu program Budi Utomo. Setelah belasan tahun memperjuangkan gagasannya, Dr. Wahidin dapat melihat hasil jerih payahnya. Dia melihat harapan yang lebih besar untuk kemajuan bangsanya. Begitulah, sampai umur 65 tahun, Dr. Wahidin masih tetap penuh semangat berjuang demi kemajuan pendidikan kaum Bumi Putra. Namun, rupanya Tuhan mencukupkan perjuangannya. Pada tanggal 26 Mei 1917, 6 hari setelah peringatan hari ulang tahun Budi Utomo yang ke-10, beliau dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Beliau dimakamkan di desanya Melati, Sleman, Yogyakarta. Pemerintah Republik Indonesia menghargai jasanya sebagai pelopor pergerakan nasional dengan memberikan gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973. Dr. Wahidin Sudirohusodo telah meninggalkan kita lebih dari 100 tahun lamanya.
namun kita sebagai penerus bangsa mendapatkan warisan semangat dan keteladanan beliau. Semoga kita generasi muda bisa terus meneruskan perjuangan beliau. Demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.